Dengar baik-baik. Jangan skip video ini. Jangan pindah sebelum kamu tahu apa yang terjadi setelah saya coba tahajud 40 hari berturut-turut. Ini bukan cerita biasa. Ini bukan konten sekadar motivasi. Ini tentang titik balik hidup saya. Dari gelap ke cahaya. Dari hampir menyerah, sampai saya rasakan pertolongan Allah itu nyata. Kalau kamu merasa doa-doamu belum dijawab, kalau hidupmu penuh kebuntuan, maka video ini untukmu. Tapi hanya kalau kamu berani nonton sampai habis. Karena satu malam bisa ubah hidupmu. Dan saya akan ceritakan semuanya, sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang lagi nonton ini, sampai kapan kamu mau terus hidup begini? Sholat iya, tapi hati kosong. Doa iya, tapi nggak yakin didengar. Kau kejar dunia, tapi lupa pemilik dunia. Saya juga pernah di titik itu. Titik paling rendah. Saya sujud, tapi hati saya nggak nyambung. Saya berdoa, tapi seperti bicara ke dinding. Sampai saya nekat, saya tantang diri saya sendiri, bangun. Bangkit, lawan ngantukmu. Coba tahajud 40 hari. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Hidup saya berubah total. Dengar baik-baik, kalau kamu berani coba ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Saudaraku, saya ingin tanya satu hal. Kapan terakhir kali engkau menangis dalam sujudmu? Kapan terakhir kali engkau mengadu kepada Allah, saat dunia menolakmu, saat hidup rasanya gelap, dan engkau tak tahu harus kemana? Saya coba tahajud 40 hari berturut-turut. Dan demi Allah, hidup saya tidak lagi sama. Awal perjalanan, dalam gelap aku mencari cahaya. Saya bukan orang alim, saya juga bukan ustadz, tapi saya pernah merasa benar-benar kosong. Duit ada, teman ada, tapi hati saya seperti lubang yang gelap. Hampa, saya bangun pagi, nggak tahu buat apa. Saya kerja, tapi nggak merasa hidup. Saya ibadah, tapi terasa kering. Sampai akhirnya, saya dengar satu kalimat, jika hidupmu terasa gelap, bangunlah di waktu yang gelap, dan carilah cahaya di situ. Maka saya mulai tahajud. Awalnya berat, dingin, ngantuk, tapi saya paksakan, karena saya sudah terlalu lama jauh dari Allah. Hari pertama sampai ke-7, melawan diri sendiri. Hari pertama, saya hanya bangun 10 menit sebelum subuh. Saya hanya angkat tangan, menangis, nggak tahu harus doa apa. Tapi, saya tahu Allah mendengar. Hari ketiga, tubuh saya protes. Ngantuk, malas, dan hati saya mulai bertanya, ngapain sih begini-begini? Tapi saya bilang ke diri saya, kalau kamu bisa bangun jam 3 pagi buat nonton bola, kenapa nggak bisa buat Allah? Hari ke-7, sesuatu mulai terasa berbeda. Hati saya lebih tenang. Padahal masalah masih ada, tapi saya mulai merasakan Allah itu dekat. Hari ke-10 sampai ke-20, ujian makin berat. Saudaraku, jangan dikira setelah kita tahajud, hidup langsung jadi indah. Justru, hari ke-15 saya kehilangan pekerjaan. Proyek saya batal. Saya hampir menyerah. Tapi malam itu, saya bangun, dalam keadaan lelah, frustasi, dan saya hanya bilang satu kalimat, "Ya Allah, kalau ini jalanmu, aku terima. Tapi jangan tinggalkan aku." Disitulah, saya benar-benar merasa, sujud adalah tempat terbaik untuk jatuh. Hari ke-21 sampai ke-30, pintu-pintu langit terbuka.
Tiba-tiba, tanpa saya cari, ada peluang datang. Orang yang tadinya membenci saya, meminta maaf. Rezeki datang dari tempat yang tak saya duga. Bahkan, masalah keluarga yang sudah bertahun-tahun, perlahan mencair. Apa ini kebetulan? Tidak, ini janji Allah. Wabilaili fatahajat bihi nafilatan laka. Di waktu malam, bangunlah untuk tahajud, sebagai ibadah tambahan, niscaya Allah akan mengangkat derajatmu. Saya tidak ingin berhenti lagi. Hari ke-35, saya menangis bukan karena masalah. Tapi karena saya takut kehilangan kenikmatan ini. Nikmat bisa berbicara langsung dengan Allah di sepertiga malam. Hari ke-40, saya sadar. Selama ini saya cari ketenangan di dunia. Tapi semua itu semu. Yang saya cari, hanya satu, rasa dekat dengan Allah. Dan itu, saya temukan dalam tahajud. Apa yang saya pelajari, tahajud bukan tentang seberapa panjang doa kita, tapi tentang seberapa jujur hati kita di hadapan Allah. Ini bukan ibadah orang suci, tapi ibadah orang yang sadar, dia butuh pertolongan Allah. Kalau kamu merasa hidupmu buntu, kalau kamu merasa doa-doamu belum dijawab, coba bangun malam. Diam sejenak, menangis, cerita, bukan ke manusia, tapi ke pemilik segala solusi. Bangkitlah di waktu yang sunyi. Saudaraku, jangan tunda, jangan tunggu hidupmu hancur dulu baru ingat Allah. Mulailah malam ini, bangunlah di waktu yang sunyi. Saat semua tertidur, engkau bangkit, lalu sujud. Mungkin Allah sedang menunggumu, bukan di siang hari, tapi di sepertiga malam. Mungkin jawaban doa-doamu tertahan, karena Allah rindu mendengarmu menangis dalam sujud. Saya coba tahajud 40 hari. Dan hari ini, saya bukan lagi orang yang sama. Sekarang giliranmu. Kalau malam ini kau tetap tidur tanpa berusaha bangkit, kau sedang menunda kedekatan dengan Tuhanmu sendiri. Jangan bilang kau ingin perubahan, kalau kau tidak mau bangun di waktu Allah turun ke langit dunia, membuka pintu langit, dan memanggil hamba-hambanya. Saya sudah coba tahajud 40 hari. Dan saya bersaksi, Allah tidak pernah mengecewakan orang yang datang kepadanya di sepertiga malam. Sekarang, pertanyaannya cuma satu. Berani nggak kamu bangun malam ini? Yang kamu cari selama ini, sedang menunggumu dalam sujud. Subscribe Cermin Iman untuk konten Islami penuh inspirasi. Jadikan malam-malam kita jalan pulang menuju Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.